Hai semuanya, terima kasih sudah ngeklik video ini. Hari ini aku mau ngebahas soal kecelakaan kapal yang lagi viral dan diomongin di berbagai platform media sosial. Di mana ada sebuah kapal yang nabrak jembatan sampai roboh. Kapal itu adalah kapal kontainer Enfidali, berbendera Singapura yang sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Baltimore di Amerika Serikat menuju Sri Lanka. Kapal ini mengalami insiden mengerikan di muara Sungai Patapsco pada Selasa 26 Maret 2024 dini hari. Kapal ini tiba-tiba menabrak salah satu tiang penyangga jembatan Francis Scott Key yang melintang di atas sungai tersebut. Bagian jembatan selebar 2,57 km itu langsung ambruk ke sungai di bawahnya. Sementara sejumlah kendaraan dan orang-orang terjebak dalam kecelakaan tersebut. Kalau kalian ngedengar suara burung, abaikan saja ya. Itu burung tetangga. Akibat kecelakaan ini, jalur transportasi darat dan laut menjadi terganggu, terutama untuk pelayaran ya. Karena pelabuhan Baltimore ini adalah pelabuhan tersibuk di pantai timur Amerika Serikat. Tapi kenapa bisa kapal ini nabrak jembatan? Apa kaptennya lagi oleng? Mari kita bahas. Jembatan Francis Scott Key membentang sepanjang 2,57 km melintasi Sungai Patapsco dan pelabuhan Baltimore. Dibuka untuk umum pada tahun 1977, jembatan ini dideskripsikan sebagai jembatan rangka menerus, di mana bentang utamanya saja panjangnya mencapai 365 meter. Bentangnya ini dibuat sangat panjang dan tinggi agar kapal-kapal di pelabuhan Baltimore bisa leluasa melewatinya. Sedangkan kapal Enfidali dibangun oleh Hyundai Heavy Industries Korea Selatan untuk Oceanbook Containers asal Yunani. Luas kapal ini hampir 300 meter dengan lebar 48 meter. Kapal Enfidali ini disewakan sementara untuk Synergy Group yang merupakan perusahaan kapal sewaan, yang nantinya disewakan kembali ke perusahaan jasa pengiriman kontainer bernama Maersk. Agak rumit memang ya. Kronologi kejadiannya kayak gini. Kapal Enfidali mulai berangkat dari Terminal Laut Sigurd pada Selasa 26 Maret sekitar jam 00.24 waktu setempat menuju Colombo, Sri Lanka. Setelah memutarkan kapal dan haluan sudah mengarah ke jalur yang benar, kapal Enfidali pun mulai berlayar. Data dari Marine Traffic nunjukin kalau jam 1.25 malam, kapal Enfidali ini tiba-tiba keluar dari jalur pelayarannya. Dan dari video yang beredar, kelihatan sebelum kapal menabrak jembatan, semua lampu di kapal tiba-tiba mati. Itu berarti listrik di kapal kemungkinan mati, dan kemungkinan juga nggak ada alat elektronik yang aktif. Apalagi navigasi, mesin kapalnya juga pasti mati. Menurut informasi, di kapal ada 22 orang kru asal India, dan 2 pilot maritim atau pilot pemandu. BTW, pilot pemandu ini tuh gunanya untuk ngarahin kapal agar bisa bersandar dan berlabuh ya. Semua orang menjadi panik pas listriknya mati. Pilot pemandu langsung ngarahin kru kapal buat banting setir ke arah kiri, sekaligus membuang jangkar agar haluannya nggak berbelok ke kanan. Tapi masalahnya kapal ini tuh kan berat, belum lagi muatan kontainer di atasnya ada sekitar 3.000 kontainer. Buat ngeberhentiin kapal seberat ini tuh kan nggak bisa ngedadak dong. Sementara jembatan Travis Scott Key, lo kok jadi Travis Scott? Sementara jembatan Francis Scott Key udah ada di depan mata, ditambah lagi kondisi gelap bikin mereka kesulitan untuk bertindak. Nah, karena situasi saat itu panik, akhirnya pilot pemandu memberi sinyal Mayday, Mayday ke petugas berwenang melalui radio, yang bertujuan buat ngasih tahu kalau kapal bentar lagi bakalan nabrak jembatan. Setelah itu tabrakan gak bisa dihindari. Kapal Enfidali akhirnya nabrak tiang jembatan Francis. Nah, kapalnya itu kan nabrak tiang bagian tengah jembatan tuh. Begitu tiangnya ambruk, jembatan di atasnya juga ambruk kan? Disusul sama struktur jembatan pinggirnya yang ikut ambruk terus sampai ujung. Bener-bener nggak ada yang ngegantung lagi. Jembatannya ambruk seluruhnya masuk ke dalam Sungai Patapsco. Gubernur Maryland, Westmore memuji para kru jembatan yang saat itu sedang beroperasi sebagai pahlawan karena respon mereka yang sangat cepat dalam menyelamatkan nyawa. Hanya dalam waktu 2 menit aja, mereka langsung menghentikan arus lalu lintas kendaraan di jembatan itu. Namun sayangnya ada 6 pekerja yang sedang lembur pada saat itu harus ikut terjun ke dalam Sungai Patapsco bersama jembatan Francis ini. Dan menurut informasi saat ini masih dilakukan pencarian ke 6 pekerja tersebut. Dan kemungkinan mereka tidak selamat karena air di Sungai Patapsco yang sangat dingin mencapai 8 derajat Celcius. Dan lagi kejadiannya udah berhari-hari menambah buruk kemungkinan mereka akan selamat. Sementara di kapal Enfidali seluruh krunya selamat dan tidak mengalami luka. Mereka sehat walafiat. Akibat dari kecelakaan ini, jalur pelayaran menjadi terhambat. Orang-orang yang sehari-hari menggunakan jembatan Francis ini untuk jalur transportasi juga terhambat.
di mana setiap harinya ada sekitar 30.000 kendaraan yang melintas di sana. Belum lagi sekitar 15.000 pekerjaan di pelabuhan yang bergantung pada fungsi jembatan ini. Runtuhnya jembatan ini diperkirakan akan mengganggu jalur pelayaran selama berbulan-bulan. Aktivitas pengiriman di pelabuhan Baltimore pastinya juga akan terdampak parah. Akhirnya 21 unit kargo kini harus masuk melalui pelabuhan lain di wilayah tersebut. Presiden Amerika Joe Biden juga berjanji buat ngarahin seluruh jin di lautan demi membuka kembali jembatan itu. Belum lagi, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah Amerika juga nggak sedikit. Setidaknya mereka harus mengeluarkan 32 triliun rupiah untuk membangun kembali jembatan itu, dan membutuhkan jangka waktu pembangunan sekitar 2 tahun. Belum lagi Amerika Serikat akan menjadi negara yang mengklaim asuransi laut terbesar dalam sejarah, di mana perusahaan asuransi bisa menghadapi kerugian hingga 4 miliar US dollar atau setara dengan 63 triliun rupiah. Wah, kalau aku punya 271 triliun, pasti aku bakal bantu mereka tuh. Satu lagi kerugian yang harus diderita negara bagian Maryland, di mana 1 bulan aja mereka nutup jalur pelayaran tersebut, mereka mengalami kerugian 28 juta US dollar. Belum lagi biaya-biaya yang harus mereka keluarin untuk mengangkat semua reruntuhan jembatan. Nah, itu tadi seputar kronologi runtuhnya jembatan Travis Scott Key karena ditabrak Infidali yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa besar. Itu kenapa asuransi-asuransi kapal luar biasa mahalnya ya? Kasihan tuh perusahaan yang mengcover asuransinya, moga nggak bangkrut ya. Kalau aja aku punya 271 triliun, Pak. Segitu aja videonya. Thumbs up kalau kalian suka dan jangan lupa tinggalin komen. Bye!